Meski merahmati Allah SWT, berikutnya nama-nama Allah yang akan kita ambil pelajarannya adalah ya setelah Al-Muqit, ya setelah kita Al-Muqit, Al-Latif. Kalau Allah Ta'ala, ya berfirman Allah SWT dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Dan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Namanya Al-Latif, maha halus, maha lembut. Banyak kalau ada yang namanya latifah, berarti lembut. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Nama Al-Latif ini dijelaskan dalam Al-An'am ayat 103. Apa makna Al-Latif? Yaitu teman, ya mengandung nama yang paling dalam, ya, nama yang paling mulia yang begitu dalam maknanya. Yang mengandung di dalamnya adalah merujuk pada Ar-Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, ya, dari alam ini. Al-Latif bi ibadihil mu'minin, ya, lembut kepada hamba-hambanya, ya, kasih sayang kepada hamba-hambanya, yang semuanya mendatangkan manfaat dengan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsanihi, ya, kebaikannya yang dirasakan oleh hamba-hambanya. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya ya Al-Latif ini dijelaskan dalam pemahaman dalam ayat lain, dijelaskan bahwasannya Al-Latif pertama mengetahui segala sesuatu, ya. Jadi makna Al-Latif pertama, Allah mengetahui segala sesuatu yang samar, yang lembut, yang rumit, tapi Allah maha mengetahui. Ya, sekalipun ada orang bersembunyi di dasar bumi misalnya, Allah maha, yang sama saja Allah tahu. Yang kedua, Allah memberi kemaslahatan, kemanfaatan dunia dan agama kepada hambanya tanpa disadari hambanya. Ya. Terkadang ada nikmat yang kita tidak terduga, tapi Allah berikan, itu maksudnya, tanpa disadari hambanya. Ada rezeki yang kita miliki sebelumnya kita tidak minta, tapi Allah berikan. Itu maksud dari Al-Latif. Ya. Mungkin kita mintanya apa yang kita ingat, minta kesehatan, anak-anaknya soleh, soleha, keluarganya ayam. Ternyata ada yang lebih dari itu, jemaah sekalian. Itulah yang dimaksud Al-Latif. Jadi memberi rezeki sesuatu yang tidak kita minta. Itulah Al-Latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa diminta Allah sudah memberikan, dan kita minta kepada Allah apa yang kita ingat di pikiran kita, apa yang kita sedang butuh kita minta, ternyata Allah beri lebih. Kadang mintanya, ya Allah, ya semoga anak saya diterima di perguruan tinggi, ternyata plus dapat beasiswa. Nah itu misalnya, kita sering mendapatkan begitu, ya. Itu namanya Al-Latifnya Allah SWT, memberi kepada hambanya tanpa disadari hambanya, itulah Al-Latif. Makanya kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah itu ya luas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan keburukan dari seorang manusia tanpa disadari, ya. Dan ini banyak teman sekalian. Contoh yang kemarin viral, ada pesantren yang roboh, mungkin secara hitung-hitungan mati semua, ambruk, tapi ada yang selamat. Nah itu mungkin tidak disadari, yang lain celaka tapi dia selamat. Nah itu namanya Allah menghindar keburukan dari seorang manusia tanpa disadari. Sekarang hitung-hitungan ambruk, mati semua. Karena luar biasa jemaah sekalian, ambruknya sedemikian luar biasa, tapi ada yang selamat. Itu yang tidak terduga dari seorang hamba. Jadi Allah menghindarkan keburukan dari seorang manusia tanpa disadari, ya. Kemudian
jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara makna al-latif. Ya. Innallaha tis'atun wa tis'ina asma'in min ashahat daulal jannah. Jadi siapa saja yang hafal, ya, panjenengan menghafal nama-nama Allah, kemudian semuanya termasuk salah satu pengamalannya disebut semua ketika akan berdoa. Minimalnya 1 atau 2, 3. Salah satu ada dalam berdoa menyebut salah satu dari nama-nama Allah, diamalkan jemaah sekalian. Ya, itu diantara nama-nama Al-Latif. Apa faedah dari mengimani Al-Latif ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Al-Latif adalah Allah Subhanahu wa taala ar-rahmah khasah, rahmat Allah yang khusus. Dan ya, Al-Latif tasilul adda, yang sampai kepada hambanya min haitsu la yashuru, rahmat khusus yang sampai yang dinikmati hambanya tanpa disadari hambanya itu Al-Latif. Ya. Jadi masya Allah luasnya kasih sayang Allah. Jadi kenikmatan yang dinikmati hambanya tanpa disadari. Ya, masya Allah. Kadang kita minta doa diberikan anak laki-laki atau perempuan sehat. Mintanya seperti itu. Ternyata sehat plus cerdas misalnya. Sehat membawa berkah. Jadi terkadang kita doa yang kita panjatkan itu terbatas jemaah sekalian. Permintaan yang kita minta kepada Allah terbatas karena terkadang ada yang hanya yang kita ingat. Tapi ternyata yang Allah berikan lebih dari apa yang kita minta. Itulah Al-Latif. Makanya Al-Latif adalah yang dicari seorang hamba dari Allah ketika dia mengucapkan, dia panjatkan kepada Allah SWT, dan dia diberikan oleh tanpa dia sadari. Kemudian pada berikutnya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi latif di sini juga Allah SWT menjauhkan hambanya dari kemudorotan, ya. Menjauhkan hambanya dari sesuatu yang dibencinya, ya. Itu nama hikmah dari Al-Latif. Kemudian hikmah berikutnya jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, cintanya Allah kepada para hambanya, ya, yakni hamba yang beriman secara khusus. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bentuk cintanya kepada hambanya, memberi apa yang dibutuhkan hambanya, ya. Memberi perlakuan dengan perlakuan baik, memberi rezeki, memberi kesehatan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, semuanya baik, ya, yang tidak dibenci oleh hambanya. Hikmah berikutnya at-tuma'ninah was-sakinah, mendatangkan ketenangan, ketentraman bagi fi qalbi al-mu'min, ya, ketenangan kepada hamba yang beriman. Jadi kita tahu karena luasnya rahmat Allah, rizkinya yang diberikan kepada hambanya, ya, tidak terbatas kepada yang diminta, tapi lebih dari yang sekedar diminta. Maka kita menjadi at-tuma'ninah was-sakinah, ya, yang Allah berikan fi qalbil mukmin, kepada hati orang yang beriman. Faedah berikutnya jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, sifat tawakal, benarnya tawakal, baiknya tawakal kepada Allah, ridho, ya, ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho apa yang Allah berikan kepada kita. Hari ini diberikan segini, ikhlas, ya. Makanya ada orang mengatakan diokai syukur supaya kali carane sambat, ridho kepada Allah SWT, dan bersyukur ketika diberi banyak. Jadi di antara buah, ya, mengimani nama Allah Al-Latif, sidqut tawakal, benar tawakalnya kepada Allah SWT, dan ridho atas pilihan Allah SWT, wal iktaru minad doa, dan banyak-banyak berdoa.